Oke guys, jadi di video ini saya mau ngomongin tentang aset-aset yang bisa bikin kamu jadi kaya. Karena banyak banget ternyata orang-orang yang nge-DM saya setelah nonton video-video saya sebelumnya yang ngejelasin tentang bagaimana caranya menjadi orang kaya. Kalau mau jadi kaya, saya bilang harus bebas finansial dulu. Kalau mau bebas finansial ya harus punya passive income yang melebihi biaya hidup. Lalu kemudian yang namanya passive income datang dari mana? Datang dari aset, oke? Supaya bisa beli aset harus punya active income. Supaya punya active income yang cukup besar, ya harus punya high income skill. Harus punya skillnya dulu. Ketika skillnya ada, maka uang akan datang. Ketika uang datang, beli aset sekali lagi. Ketika beli aset, asetnya menghasilkan passive income-nya akan ngasih kamu financial freedom. Kalau kamu udah financial freedom, maka kamu bisa menjadi orang kaya yang punya banyak uang. Karena kalau kamu udah nggak perlu menukar waktumu lagi dengan uang, maka kamu bisa pakai waktumu untuk bergaul dengan orang-orang besar, akan bisa mendapatkan banyak sekali opportunity, dan itu tidak akan bisa kamu dapatkan kalau kamu masih harus menukar waktumu dengan uang. Oke, nah dari sana kemudian ternyata banyak banget yang nanya, Pak, kalau saya invest di kripto bisa kaya nggak? Kalau saya invest di emas bagaimana? Kalau saya invest di saham? Kalau saya invest di properti dan segala macamnya. Makanya di video ini saya mau klarifikasi. Aset-aset apa yang bisa bikin kamu kaya raya? Karena nggak semua aset itu sama. Jadi konteksnya kaya tuh yang tadi ya, bisa kasih kamu financial freedom, bisa kasih kamu passive income dan segala macamnya. Jadi roadmapnya tadi udah jelas. Oke? Nah, aset yang bagaimana? Jadi gini, aset itu ada dua macam. Ada aset yang kasih kamu capital gain, aset yang hanya bisa dinikmati ketika ada capital gain, itu aset yang pertama. Atau ada juga yang kedua, aset yang bisa memberikan cash flow. Dua-duanya passive income. Passive income itu ada dua kan, ada passive income dari kamu beli murah lalu kemudian kamu jual mahal. Itu passive income tuh. Contoh, saya beli emas. Saya dulu waktu beli harganya 1 juta. Lalu kemudian harganya naik ke 2 juta. Maka 1 juta selisih dari harga jual harga beli itu adalah passive income. Jadi didiemin, dijemur, harganya naik. Nah itu passive income tuh, capital gain. Atau yang kedua, misalnya saya beli tanah, saya jadiin parkiran. Setiap hari tuh ngasih saya uang tuh si parkirannya tuh. Mungkin harga tanahnya nggak naik atau mungkin harga tanahnya malah turun, saya nggak tahu karena satu dan lain hal. Tapi dari parkirannya saya dapat cash flow tuh setiap bulannya tuh. Oke, itu jadi dua jenis aset, dua jenis passive income. Yang satu adalah capital gain, yang satu adalah cash flow. Atau ada juga yang memberikan dua-duanya. Misalnya apa? Misalnya saham. Saham saya beli harga 1.000, saya jual di harga 4.000 misalnya. Itu ada capital gain 3.000 dan di saat yang sama sambil nunggu harganya naik ke 4.000, si saham ini, si emiten ini ngasih saya dividen karena perusahaannya menguntungkan. Perusahaannya juga membagikan keuntungannya kepada para pemegang saham melalui RUPS, melalui rapat umum pemegang saham. Akhirnya pemegang saham mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Nah biasanya perusahaan-perusahaan BUMN yang untung ya, yang cuan ya, yang rugi ya pasti enggak. Yang cuan itu biasanya mereka rajin bagi dividen. Karena bagi pemerintah ya itu adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dari mana? Dari dividen perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu BUMN. Nah, yang menarik adalah beberapa jenis aset itu tidak akan bisa memberikan kamu yang namanya financial freedom. Kenapa? Karena mereka strict hanya memberikan passive income itu berupa capital gain. Capital gain tidak akan bisa memberikan kamu financial freedom. Kenapa? Karena gini, kunci dari financial freedom adalah kamu punya passive income yang bisa ngebiayain biaya hidupmu. Sekali lagi, passive income yang bisa ngebiayain biaya hidupmu. Sekarang gini, kalau kamu biaya hidupnya adalah 50 juta sebulan misalnya. Jadi goalnya adalah kamu punya aset yang bisa menghasilkan minimal 51 juta per bulan passive income supaya kamu bisa financially free. Sesimpel itu definisinya gitu. Jadi kalau kita menggunakan definisi itu, maka kamu paham aset-aset yang bisa memberikan kamu financial freedom itu adalah aset-aset yang memberikan cash flow, yang memberikan passive income berupa cash flow. Sekarang kita lihat, kalau misalnya kamu naruh uang di bank, lalu kemudian
anggaplah kamu deposito ya. Kamu taruh uang di bank dalam bentuk deposito. Kamu dapat bunga setiap bulannya. Bunga itu passive income nggak? Passive income. Cash flow nggak? Cash flow. Karena tiap bulan kamu ditransfer tuh bunga gitu kan, bunga deposito, bunga tabungan. Itu namanya cash flow. Artinya bisa nggak kamu mencapai financial freedom lewat tabungan, lewat deposito? Secara teori bisa. Secara teori bisa. Kalau kemudian passive income-nya atau cash flow-nya lebih tinggi daripada inflasi. Secara teori, mestinya bunga deposito di atas inflasi secara teori, tapi kenyataannya ya di bawah deh. Jadi meskipun secara teori bisa kamu financial freedom lewat deposito, tapi ya kenyataan di lapangan kamu nggak akan bisa karena uangmu malah akan tergerus oleh inflasi. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saham. Bisa nggak kamu financial freedom dari saham? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena saham di beberapa emiten itu memberikan kamu yang namanya dividen. Dividen itu adalah cash flow. Jadi sahamnya kamu anggap aja itu uang hilang, kamu diemin, kamu bisa dapat cash flow setiap tahunnya. Meskipun biasanya besaran cash flow-nya tidak akan besar-besar amat ya kalau kita lihat setahun ya. Bahkan mungkin ada beberapa emiten yang ngasih dividennya itu di bawah bunga deposito, itu juga ada gitu loh. Jadi pinter-pinter pilih sahamnya. Lalu kemudian kripto gimana? Kripto, kau beli kripto misalnya, kau beli Bitcoin misalnya, atau kau beli apapun lah, kan banyak banget tuh kripto kan. Kau beli. Oke, sekarang harganya misalnya naik 100 kali lipat. Weh, kamu beli 1 juta, lalu kemudian uangmu jadi 100 juta. Oke. Permasalahannya adalah uang 100 juta ini tidak akan bisa dinikmati kecuali kamu jual kriptonya. Kamu jual kriptonya, anggaplah naik 100 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Wah, dahsyat luar biasa. 1 juta jadi 100 juta dalam waktu 1 bulan. Jadi kaya dong. Kamu ambil duitnya. Selesai. Kalau gaya hidupmu adalah 50 juta per bulan, maka 2 bulan habis tuh duit. Selesai. Ketika uangnya udah habis, ya udah kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah habis duitnya. Sehingga cryptocurrency, invest di kripto tidak akan bisa memberikan kamu financial freedom. Yes, bisa ngasih kamu uang yang besar kalau kemudian kamu beli di timing yang tepat, harganya naik, ya kamu bisa jadi kaya. Kaya dalam arti bisa dapat uang banyak, tapi kemudian ya udah itu nggak akan bisa ngasih kamu financial freedom. Kenapa ya? Sekali lagi tidak ada cash flow di sana. Tidak ada cash flow, kamu nggak akan bisa dapat cash flow dari cryptocurrency. Properti bagaimana? Properti itu bisa kasih kamu dua-duanya. Bisa kasih kamu passive income berupa capital gain. Karena secara umum kalau kamu beli di lokasi yang tepat, aksesnya juga bagus, pembangunan ke depannya juga oke, surroundingnya juga berkembang. Secara umum harganya naik. Sekali lagi. Nah, itu adalah capital gain. Cash flow-nya gimana? Kalau kamu investasi di properti lalu kemudian dioperate dengan baik, dibisniskan dengan baik, maka akan ada cash flow-nya. Cash flow inilah yang kemudian akan bisa memberikan kamu financial freedom. Itulah kenapa banyak banget orang-orang kaya di dunia, bahkan saya berani ngomong deh, semua orang kaya di dunia itu pasti invest di properti. Antara mereka invest di properti karena mereka udah punya duit, atau enggak mereka bisnis properti jadi punya duit, duitnya diinvestasiin lagi di properti. Bulak-balik aja properti itu, kanan kiri oke gitu ya. Jadi kenapa banyak orang main di properti? Balik lagi ya karena secara umum harganya naik, capital gain-nya oke, dan properti bisa dipekerjakan, dioperatorin, dibisnisin dengan operator bisnis yang tepat, bisa menghasilkan cash flow juga. Nah jadi sekarang investasi mana yang bagus ya? Kamu yang pilih maunya yang mana? Yang jelas kalau tujuannya adalah financial freedom, maka kamu harus fokus di investasi-investasi, di aset-aset yang bisa memberikan cash flow. Karena balik lagi, sekali lagi saya ulangin, kalau kamu mau financially free, kamu mau mencapai financial freedom, maka konsepnya, prinsipnya adalah kamu harus punya cash flow, passive cash flow, yang bisa ngebiayain biaya hidupmu yang ideal. Kalau biaya hidupmu adalah 100 juta, ya udah kumpulin aja aset yang bisa menghasilkan 101 juta per bulan. That's it, sesimpel itu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.